Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, pagi ini kita kembali bertemu beribadah walaupun masih secara online. Tapi kita yakin kasih Tuhan tidak pernah berubah selama-lamanya. Amin. Kita mau angkat pujian bagaikan bejana. Shalom jemaat GPPI Sejahtera yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Saya berharap supaya saudara didapati dalam keadaan baik dan sehat. Selamat pagi, selamat siang, ataupun selamat malam tergantung kapan saudara menyaksikan rekaman ini.
Tanpa terasa kita sudah berada di penghujung tahun. Minggu ini adalah minggu terakhir sebelum kita merayakan Natal pada tanggal 25 nanti. Saudara siap terima firman Tuhan pada saat ini? Apa yang saya siapkan, yang Tuhan taruh di hati saya beri judul Yang Terutama, yang merupakan pesan sebelum saudara merayakan Natal tanggal 25 nanti. Dengan judul Yang Terutama. Natal sering kita rayakan, Natal kita rayakan pada tanggal 25 hanya karena kita merayakan Natal tidak serta-merta menjadikan kita adalah pengikutnya. Saya ulangi sekali lagi, hanya karena kita merayakan Natal tidak serta-merta menjadikan kita adalah pengikutnya. Bagaimana kita bisa menyebut diri kita pengikutnya kalau kita tidak mengenal Dia? Kalau kita mengatakan bahwa kita mengenal Kristus, lalu apa tandanya kalau kita mengenal Dia? 1 Yohanes 4 ayat ke-8 menuliskan bahwa barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Allah itu adalah kasih adanya. God is love. Bahkan begitu besar kasihnya atas kita semua. Seperti dituliskan dalam Yohanes 3 ayat ke-16 bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi bahasa kasihnya Tuhan kepada kita adalah pemberian. Bahkan karena begitu besar kasih Allah, Dia berikan anak yang tunggal bagi kita. Itu adalah bahasa kasihnya Tuhan kepada kita. Saya kembali kepada makna Natal tadi. Hanya karena kita merayakan Natal bukan berarti kita serta-merta menjadi pengikutnya. Bagaimana kita bisa menjadi pengikutnya kalau kita tidak mengenal Dia? Lalu apa tandanya kita mengenal Dia? Firman Tuhan katakan, kalau engkau tidak mengasihi, engkau tidak mengenal Allah. Jadi tanda kalau kita mengenal Allah adalah apabila kita mengasihi. Di dalam Matius 22 ayat yang ke-36, ada seseorang bertanya kepada Yesus. Dia bertanya seperti ini, Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum kedua yang sama dengan itu, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum ini tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi tergantung pada dua hukum ini. Love God and love people. Seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Nah pertanyaannya adalah bagaimana cara kita mengasihi Tuhan? Apa seharusnya bahasa kasih kita kepada Tuhan? Sebab bahasa kasih Tuhan kepada kita adalah pemberian. Karena begitu besar kasih Allah, Dia berikan anaknya yang tunggal. Yang sebentar lagi kita akan rayakan dari Natal, itu waktu Tuhan memberikan anaknya yang tunggal bagi kita untuk datang ke dunia. Nah kalau begitu apa bahasa kasih kita kepada Tuhan? Yohanes 14 ayat ke-21 menuliskan, orang yang menerima perintah-perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku, Yesus katakan. Dialah yang mengasihi aku. Bapakku akan mengasihi orang yang mengasihi aku, dan aku pun akan mengasihi orang itu dan menyatakan diriku kepadanya. Di dalam 1 Yohanes 5 ayat yang ke-3 sampai yang ke-4 dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, sebab mengasihi Allah berarti kita taat pada perintah-perintahnya. Dan perintah-perintahnya tidaklah berat untuk kita. Sebab setiap anak Allah sanggup mengalahkan dunia yang jahat ini, dan kita mengalahkan dunia dengan iman kita. Jadi kita mengasihi Tuhan dengan mentaati perintah-perintahnya. Jadi kalau bahasa kasihnya Tuhan kepada kita adalah pemberian, bahasa kasih kita kepada Tuhan adalah ketaatan kita. Jadi hukum yang terutama adalah kasihilah Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Atau kita bisa dalam konteks kita hari ini kita bisa katakan bahwa kasihi Tuhan berarti kita perlu mentaati perintahnya. Di dalam 1 Samuel 15 ayat yang ke-22, 1 Samuel 15 ayat yang ke-22, tetapi Samuel berkata, manakah yang lebih disukai Tuhan? Ketaatan atau kurban persembahan? Taat kepada Tuhan lebih baik daripada mempersembahkan korban. Patuh lebih baik daripada lemak domba. Di dalam bahasa Inggris dikatakan, behold, to obey is better than to sacrifice. To listen is better than the fat of rams. Jadi hukum yang pertama dan yang terutama
bisa kita baca hari ini seolah-olah berbunyi, taatilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Begitu pentingnya konsep mengenai ketaatan ini atau obedience ini, sehingga konsep tentang ketaatan sudah ada sejak awal semasa manusia atau dunia ini diciptakan. Setelah manusia diciptakan, pada hari yang ke-6, setelah Tuhan menciptakan manusia, setelah dunia diciptakan beserta segala isinya, lalu Tuhan menciptakan Adam. Lalu di Kejadian 2 ayat ke-16 sampai 17, untuk pertama kalinya Tuhan kasih perintah kepada manusia. Tertulis seperti ini, lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Perintah yang sangat kita kenal, sering sekali kita baca. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Perintah ini diberikan bukan untuk melarang atau membatasi Adam, tetapi Tuhan mau melihat seberapa Adam bisa mentaati perintahnya Tuhan. Atau dalam konteks kita, Tuhan mau lihat seberapa Adam mengasihi dia. Jadi seolah-olah Tuhan lagi bilang ini, Adam, I love you. But do you love me? Karena jikalau engkau mengasihi aku, engkau akan mentaati perintahku. Dan Tuhan kasih perintah pada hari itu, semua pohon di dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, jangan kau makan. Pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Tuhan mau lihat apakah Adam mengasihi Tuhan dengan cara mentaati perintahnya. Dan kita tahu apa yang terjadi. Dilanggarnya perintah dari Tuhan, berarti Adam tidak taat kepada perintah Tuhan. Adam fail. Tes. Waktu Tuhan tanya, apakah engkau mengasihi aku? Ketaatan baru bisa disebut ketaatan apabila ada pilihan dan memungkinkan kita untuk mengambil pilihan itu. Tetapi kita memutuskan untuk tidak melakukannya. Contohnya gini, kalau kita punya anak kecil, lalu kita larang dia melakukan sesuatu. Misalkan kita bilang, nah jangan makan es krim ya. Tetapi dia tahu ada es krim di dalam kulkas dan dia bisa buka kulkas dan ambil es krim itu. Kalau dia nggak ambil es krim itu di dalam kulkas, itu tandanya dia mentaati perintah kita. Tetapi kalau es krim itu kita taruh di dalam kulkas, lalu kulkas itu kita kunci, kulkas itu ada di dapur, pintu dapur kita kunci, anak itu tidak perlu taat sama kita untuk tidak makan es krim. Sebab aksesnya tidak ada. Jadi ketaatan adalah kesanggupan untuk tetap memilih apa yang benar. Kesanggupan kita untuk memilih apa yang benar di saat pilihan yang salah sangat menarik. Dan kesempatan sangat terbuka. Tetapi jikalau kita memutuskan untuk taat kepada Tuhan, itulah bukti bahwa kita mengasihi Dia. Jikalau kita mengasihi Dia, berarti kita mengenal Dia. Jikalau kita mengenal Dia, baru kita bisa menjadi pengikutnya. Sehingga Natal yang kita rayakan menjadi sangat bermakna, karena kita bukan hanya merayakan Natalnya, tetapi kita merayakan Natalnya sebagai pengikut Kristus. Nah, akibat dari ketidaktaatan, apa yang terjadi dari akibat ketidaktaatan? Akibat ketidaktaatan yang jelas membawa kematian. Pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Adam masih hidup, Adam masih bernafas, tetapi mati. Mati rohnya, mati kekuatannya, mati kreativitasnya, mati karunia-Nya, mati kepandaiannya, mati berkat. Ada banyak hal spiritual yang mati di dalam kehidupan Adam walaupun dia masih bernafas. Kejadian 3 ayat 17 sampai 19. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya. Maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezeki dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil. Sebab engkau debu, dan engkau akan kembali menjadi debu. Jadi akibat dari ketidaktaatan, yang pertama adalah datangnya kematian. Yang kedua, akibat dari ketidaktaatan, hilangnya kepercayaan.
Waktu Tuhan melarang Adam untuk makan pohon kehidupan, Tuhan cuma kasih larang aja. Tuhan cuma kasih perintah. Dan dia berharap Adam mentaatinya. Tetapi karena Adam tidak mentaatinya, Tuhan nggak percaya lagi sama dia. Sehingga waktu Tuhan melarang dia untuk memakan pohon dari buah dari pohon kehidupan, Tuhan nggak cuma kasih perintah, tetapi Tuhan taruh batas-batas sehingga Adam tidak punya akses kepadanya. Kejadian 3 ayat 22, berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Jadi Tuhan nggak mau Adam makan buah dari pohon kehidupan. Tapi Tuhan bukan cuma kasih perintah. Ia menghalau manusia itu dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke dalam pohon kehidupan. Karena Tuhan udah nggak percaya kalau dilarang Adam nggak akan makan. Jadi dia kasih batas. Sama seperti dengan cerita anak tadi. Kalau kita nggak percaya bahwa anak itu akan mentaati perintah kita, maka kulkas kita kunci, taruh di dapur, pintu dapur kita kunci. Artinya kita nggak percaya bahwa anak kita akan mentaati perintah kita. Bukankah seperti itu? Nah, singkat cerita, Adam mati dan Tuhan nggak percaya sama dia. Tapi karena begitu besar kasih Allah, bahasa kasihnya Tuhan adalah memberi. Dia kirimkan rencana keselamatan Tuhan yang sebentar lagi kita rayakan pada hari Natal. Waktu-waktu anak manusia itu, waktu Tuhan anaknya datang sebagai seorang anak manusia untuk menebus dosa kita. Yesus datang untuk membawa hidup. Yohanes 10 ayat 10, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya di dalam segala kelimpahan. Pada hari itu kamu makannya, pastilah kau mati. Aku datang supaya kamu mempunyai hidup, tetapi kamu mempunyainya di dalam segala kelimpahannya. Karena dulu tidak taat, akibatnya kematian datang. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya di dalam segala kelimpahan. Tetapi kehidupan yang ditawarkan oleh Yesus perlu kita pilih, perlu kita ambil tindakan, perlu kita responi. Ulangan 30 ayat yang ke-19 sampai yang ke-20, aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan. Jadi kehidupan itu perlu untuk dipilih, harus dipilih. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Jadi kehidupan yang ditawarkan melalui Yesus perlu kita pilih, perlu kita responi dan kita memilih kehidupan tersebut. Bagaimana caranya kita memilih kehidupan tersebut? Dengan mengasihi Tuhan. Dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut kepadanya. Sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan bersumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak, dan Yakub untuk memberikannya kepada mereka. Jadi hidup dan mati bukanlah soal nasib, tetapi pilihan. Kehidupan perlu kita pilih. Bagaimana caranya kita memilih kehidupan? Waktu Yesus datang, aku datang supaya mereka memiliki hidup. Tetapi hidup yang diberikan ini perlu untuk kita pilih. Bagaimana cara kita memilihnya? Kehidupan dipilih dengan mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan dengan cara? Mengasihi Tuhan dengan cara kita mentaati perintahnya. Dan perintahnya tidaklah sulit. Tuhan katakan ada dua hal. Yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap jiwamu. Yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Kasihilah Tuhan Allahmu, taatilah perintahnya dengan segenap jiwamu, dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu. Itulah yang pertama dan yang terutama. Yang kedua yang sama pentingnya dengan yang pertama, kasihilah sesamamu manusia seperti
dirimu sendiri. Kita perlu untuk mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Pada kedua hukum ini tergantung seluruh Taurat dan kitab para nabi. Jadi dengan makna Natal kali ini, bahasa kasihnya Tuhan kepada kita adalah pemberian. Bahasanya kasihnya kita kepada Tuhan adalah melalui ketaatan kita. Kalau kita menganggap itu adalah yang terutama dan yang pertama, mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatan, dengan segenap hati, dan dengan segenap akal budi kita, maka kita perlu mentaati perintahnya dengan segenap jiwa kita, dengan segenap hati kita, dan dengan segenap kekuatan kita. Nah, saya akhiri dengan pertanyaan ini buat kita semua. Kalau gitu, jemaat sekalian, jemaat GPPI Sejahtera, di hari Minggu terakhir sebelum kita merayakan Natal, saya punya pertanyaan sederhana ini untuk kita renungkan bersama-sama. Kalau begitu, apa yang terutama bagi kita? Adakah mengasihi Tuhan adalah yang terutama bagi kita? Kalau mengasihi Tuhan adalah yang terutama bagi kita, maka mentaati perintahnya itu adalah yang terutama bagi kita. Selamat Natal, selamat merayakan Natal pada tanggal 25 nanti. Saya ingatkan sekali lagi pertanyaan saya. Apa yang terutama bagi kita? Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Yes, amin untuk firman Tuhan. Saat ini kita akan mengangkat satu pujian, Yesus Ajaib. Salam, selamat bertemu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita baru saja mengikuti firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Joni Heriawan, di mana Tuhan mempunyai rencana yang indah, membentuk saya dan saudara untuk lebih lagi dipakai untuk kemuliaannya. Amin. Puji nama Tuhan. Atas nama Gembala Sidang dan Jemaat Tuhan GPPI Sejahtera, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Joni Heriawan yang sudah menyampaikan firman Tuhan pagi hari ini. Kiranya Tuhan pakai terus hambanya lebih hari lebih indah dan lebih cemerlang. Amin. Mari Bapak Ibu sekalian, kita masuk di dalam doa syafaat. Kita mengucap syukur di mana kita biasanya
hari-hari seperti ini kita sudah merayakan Natal ya. Kita sudah merayakan Natal. Tetapi ya puji Tuhan, kita akan merayakan Natal nanti tepat tanggal 25 Desember secara online ya. Puji Tuhan. Jadi kita ibadah seperti biasa hari ini, kita mengucap syukur atas kasih karunia Tuhan. Mari kita sehati berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan terima kasih buat kasih anugerah-Mu, buat firman-Mu pagi hari ini, di mana kami adalah tanah liat yang sedang dibentuk oleh Sang Penjunan. Dalam menghadapi COVID-19 ini, kami makin dewasa lagi, kami makin tahu apa rencana Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, kami juga berdoa buat saudara seiman kami, mungkin saat ini mereka dalam keadaan sakit. Tuhan, kami percaya oleh bilur-bilur-Mu, oleh darah-Mu, sudah Engkau sembuhkan. Dan kami juga teringat Bapak Lifaing, Tuhan jamah Tuhan, nyatakan Bapak Lifaing, adik Ibu Yohana, sembuhkan ginjalnya, Engkau ganti ginjalnya menjadi ginjal yang baru, ginjal yang sehat. Kami yakin dan percaya mujizat Tuhan masih ada sampai saat ini. Terima kasih Tuhan. Engkau lawat juga keponakan Bapak Daniel Kristanto di Purwakarta, juga Miracle yang saat ini ada di Lampung. Tuhan jamah berkati pertumbuhan tubuh jiwa rohnya. Bagi Tuhan tiada perkara yang mustahil. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, Engkau menghiburkan buat saudara kami yang susah. Tuhan juga memberi apa yang menjadi keperluan kebutuhan seluruh jemaat Tuhan GPPI Sejahtera. Dan semua pemirsa yang mengikuti ibadah online pagi hari ini, Tuhan memberkati dan mencukupi segala keperluan kebutuhannya. Dan masalah-masalah yang dihadapi, kami yakin dan percaya Tuhan tolong. Tuhan memberkati seluruh jemaat Tuhan GPPI Sejahtera dan seluruh pemirsa yang Tuhan kasihi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara. Tuhan, kami berdoa Tuhan buat Bapak Presiden Joko Widodo dan Bapak Ma'ruf Amin sebagai Wakil Presiden. Tuhan berkati dengan hikmat yang daripada Engkau Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih di mana jawaban dari seluruh masyarakat karena Bapak Joko Widodo sudah menetapkan vaksin COVID-19 ini diberikan oleh seluruh rakyat Indonesia, seluruh masyarakat Indonesia dengan gratis. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat anugerah kasih kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan, biar Tuhan datangkan Tuhan rencana di mana para menteri juga pemerintah sedang mendatangkan vaksin-vaksin yang lain yang belum datang. Bahkan ada bahan baku vaksin yang belum terbentuk yang akan dikerjakan atau dibuat di Indonesia. Berkati Tuhan para pemimpin-pemimpin kami. Pakai menjadi alat saluran berkat-Mu supaya rakyat Indonesia sehat semua dan COVID-19 ini menjadi penyakit biasa. Tidak menakutkan dan tidak mematikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati juga rencana Presiden atau pemerintah di mana sedang mengadakan kerjasama dengan negara-negara luar untuk menaruh investasi di Indonesia ini untuk pertanian, untuk peternakan dan segala macam apa yang direncanakan di pulau-pulau seluruh Indonesia. Terima kasih Tuhan, terima kasih biar semua rencana Presiden boleh berjalan lancar dan seluruh pejabat-pejabat daerah sejalan dan seturut dengan rencana-rencananya. Terima kasih Tuhan. Kami juga bersyukur, berterima kasih buat pilkada pada tanggal 9 yang lalu yang sudah berjalan dengan lancar. Walaupun ada sedikit-sedikit kekurangan, tetapi kami percaya Tuhan Yesus yang mencukupi. Dan pemimpin-pemimpin yang sudah terpilih, Tuhan biarlah itu yang Tuhan kehendaki untuk membawa bangsa Indonesia ini lebih makmur dan sejahtera. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat para dokter yang sampai saat ini masih terus bekerja keras. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan para dokter, para medis sebagai garda di depan untuk mengerjakan, untuk menyembuhkan para pasien-pasien yang positif. Tuhan tambahkan mereka yang Engkau sembuhkan Bapa melalui para dokter, para medis ini.
biar mereka mendapat kesembuhan ilahi. Tuhan berkati Tuhan, sehingga Indonesia ini menjadi negara yang sehat. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat TNI dan Polri. Terima kasih Tuhan buat kerja mereka yang begitu baik, yang begitu kompak. Tuhan berkati supaya negara ini tetap aman dan kondusif. Dan juga kami berdoa juga buat KPK, supaya dalam memberantas korupsi, Tuhan tetap menegakkan hukum yang berlaku di Indonesia. Terima kasih Tuhan. Segala puji dan hormat dan syukur hanya bagi Engkau. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saya mengucapkan selamat hari Natal dan menyambut tahun baru ya. Tuhan memberkati, tetap jaga kesehatan, 3M jangan lupa pesan Ibu ya. Dan juga kita harus dengar-dengaran akan firman Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu sisihkan persembahan saudara, saudara kumpulkan kapan saja ada waktu, saudara kirimkan ke gereja ya. Ada nomor rekening bendahara di online kita. Tuhan memberkati. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Pendeta Herman untuk menutup dan doa berkat. Shalom. Mari kita mengangkat tangan, kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat terbaik yang sudah Bapa sediakan bagimu. Kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa menyertai kami sekalian, mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa padamu. Amin.